Ketika orang punya anak, ingin supaya anak itu tidak kenal sama perjudian, jangan sekali-kali dikenalkan dengan kartu domino gitu kan. Walaupun pertama-tama main kartu domino, main domino itu enggak pakai taruhan uang, cuman iseng-iseng aja ngabuburit gitu ya. Nunggu waktu azan berbuka main domino. Awalnya udah taruh, ini kecanduan, seneng, udahlah taruhannya satu batang rokok gitu kan, iseng-iseng aja. Lama kelamaan nambah 2 batang, satu bungkus, udahlah uang 5.000, nambah lagi terus. Nah itu jangan mendekat. Jika orang ingin terhindar dari dosa, jangan melakukan hal-hal yang bisa mendekati mengarahnya. Cut di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al amalana hadza shalihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika syarira wa nasiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim.
Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Saat ini pun Allah sedang melihat gerak-gerik kita di tempat ini. Yang Maha mendengar, saat ini pun Allah sedang mendengarkan apa-apa yang ada dalam hati kita. Demi Allah, saat ini Allah sedang menyaksikan kumpulnya kita di tempat ini, tahu apa yang terbersit di dalam hati kita. Dialah Allah yang selama ini menggerakkan detakan jantung kita, di mana detakan jantung ini belum pernah berhenti berdetak walaupun kita dalam kondisi tertidur. Dialah Allah yang selama ini mengatur nafas, mengatur peredaran darah, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita kelak. 100 tahun yang lalu kita belum ada di kolong langit ini, di dunia ini. 100 tahun yang akan datang pun belum tentu juga kita masih ada di dunia ini. Sekarang kita hidup di tahun 2023. Apakah yakin tahun 2123 masih hidup seperti ini? Belum tentu. Bahkan kita pun esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan itu belum tentu juga. Mungkin tahun 2123 jika belum terjadi hari kiamat, kita ini mungkin sudah jadi tinggal namanya saja, sudah jadi tengkorak, sudah dimasukkan ke dalam rumah masa depan yang ukurannya kurang lebih 1,5 meter saja. Harta yang mati-matian dicari akan ditinggalkan. Jabatan yang mati-matian dikejar akan ditinggalkan. Keluarga yang mati-matian dicintai akan ditinggalkan. Ternyata teman sejati pada saat itu adalah amal soleh. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang semakin tua, semakin baik amalnya. Maka mukhalafahnya adalah bahwa orang-orang yang jelek itu adalah mereka yang semakin tua, semakin jelek amalnya. Semakin tua itu semakin malas ibadah, semakin tua itu semakin malas ke masjid, semakin tua itu semakin malas tilawah, semakin tua itu semakin hubbu dunia, semakin cinta dunia, semakin lupa bahwa hidup ini ada akhirnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Semoga kita yang berkumpul di tempat ini tidaklah bubar dari masjid ini di pagi hari ini melainkan dosa-dosanya berguguran. Semakin diistiqomahkan ibadahnya, semakin disolehkan akhlaknya, semakin dimudahkan urusannya, semakin disehatkan dari berbagai penyakit, semakin dikuatkan jasadnya. Yang punya hutang semoga cepat lunas, yang masih jomblo semoga secepatnya dapat jodoh, yang sudah berumah tangga semoga semakin harmonis, anak-anaknya soleh dan solehah, husnul khotimah dan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih cara membersihkan diri kita kalau kita kaji dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada juga satu kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah ya yang ditulis oleh Imam Al-Qusyairi, ada juga kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Belum lagi kitab-kitab senada yang lainnya, contohnya seperti Sayyidah Hawa Al-Mustakhwas fi Tazkiyatil Anfus, itu ternyata mempunyai kesamaan persepsi bahwa ternyata metode untuk membersihkan jiwa itu banyak, dan makom pertama, poin pertama yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang-orang yang benar dalam bertobat kepada Allah atau belum dikatakan orang yang bertobat? Ya, dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu
Allahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Merasa beriman harus merasa terpanggil. Tubu, bertaubatlah kalian semuanya, hai orang beriman, ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat nasuha yang sebenar-benarnya. Di mana tobat nasuha itu menurut Imam Nawawi, apa katanya, adalah tobat yang di dalamnya ada an-nadam, ada penyesalan. Bahkan poin utama tobat itu adalah an-nadamah, ya, menyesal. An-nadam ala fi'liya, merasa menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Yang keduanya adalah al-azmu, ada azam, ada tekad. Al-azmu an la ya'uda ilaihi abadan, berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Kemudian al-qalb, meninggalkan, al-yukli anil ma'asi, betul-betul meninggalkan itu perbuatan maksiat, maka itu tobat nasuha. Apabila hubungannya dengan sesama manusia, berbuat baik kepada orang. Jika dosanya mencuri, kembalikan itu barang. Jika dosanya kezaliman, maka minta maaf kepada orang yang dizalimi itu. Tobat ini merupakan satu hal yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu wasilah agar kita dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai, at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa tawwab, bertobat, wal mutatahhirin, dan orang-orang yang senantiasa bertobat, menyucikan jasad, yang selanjutnya menyucikan batin dengan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata tobat ini menjadi salah satu cara agar kita dimudahkan urusan-urusan di dunia ini, agar dimudahkan rezeki ini, agar senantiasa dilapangkan jiwa ini. Apalagi dalam hidup kita ini banyak masalah, banyak problem. Ada orang-orang yang banyak kegelisahan, problem rumah tangga. Ada orang yang banyak kegalauan, masalah anak. Ada orang yang risau galau, masalah ekonomi. Ada juga yang memikirkan masalah penyakit. Ada juga yang memikirkan masalah hutang dan sebagainya. Maka setiap orang itu pasti berusaha mencari ketenangan batin. Ada orang mencari ketenangan batin itu keluar masuk naik klub, tempat hiburan. Ada orang yang mencari ketenangan batin masuk ke mall, hanya menghirup AC-nya gitu kan, tidak belanja. Ada juga orang mungkin mencari ketenangan batinnya ke pantai lihat ombak. Ada juga orang yang banyak uang mungkin cari ketenangan batin jalan-jalan ke luar negeri. Padahal ternyata dalam Islam itu ingin mendapatkan ketenangan batin itu mudah, murah. Tinggal mau istiqomah atau tidak. Banyak caranya, diantaranya adalah kasratul istighfar wa taubat, banyak beristighfar dan bertobat. Dalam satu pesannya Rasulullah SAW menyatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar. Apa itu istighfar? Talabul maghfirah, minta ampun pada Allah, bertobat, minimal mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku minta ampun pada Allah sambil mengingat-ingat dosa. Boleh juga astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Aku minta ampun pada Allah Tuhan yang Maha Agung. Boleh juga astagfirullahalazim wa atubu ilaik, astagfirullahalazim wa atubu ilaik, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Aku minta ampun pada Allah Tuhan yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Atau boleh juga beristighfar dan bertobat dengan cara membacakan doa-doa permintaan ampun yang ada dalam Al-Quran.
seperti doa meminta ampunnya Nabi Adam alaihissalam, atau yang populer doa Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia dari surga. Dunia masih kosong, kemudian berpisah sama Hawa. Adam menangis-nangis, beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan mengulang-ulang doa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, kata Nabi Adam, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzolimi diri-diri kami dengan dosa. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak memberikan ampunan pada kami, wa tarhamna, dan jika Engkau tidak memberikan rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk orang rugi. Terus ulang-ulang. Dalam riwayat 100 tahun kemudian baru bertemu Hawa di Jabal Rahmah di Arafah. Terus sambil bertobat, beristighfar, terus nyari-nyari Hawa, nyari-nyari Adam, kosong. Atau boleh baca doa taubatnya Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam kegelapan perut ikan. Kalau gelapnya malam, Bapak Ibu, kita masih bisa lihat menunjukkan ada cahaya bulan, cahaya bintang. Ini Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan. Satu titik cahaya pun dia nggak bisa melihat apapun. Ini pun nggak bisa melihat. Nah, maka Nabi Yunus menangis dengan penuh kesedihan, penuh kebimbangan, entah kapan bisa lagi melihat siang gelap gulita. Nabi Yunus bertobat, beristighfar di dalam perut ikan dengan ngulang-ngulang doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Yunus, kuntu minaz zalimin, termasuk orang-orang zalim. Kalau ada apa kata Allah tuh, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati ini pohon. Silakan tinggal di surga, makan apapun yang ada di surga, tapi jangan sekali-kali dekat dengan pohon ini. Perintahnya bukan jangan makan buahnya, jangan dekat-dekat pohon. Preventif. Karena kalau sudah dekat sama pohon, maka akan merasa takjub dengan keindahan pohon. Jika sudah takjub, penasaran, ingin terus mendekati pohon. Jika sudah dekat dengan pohon, penasaran, ingin pegang-pegang pohonnya. Sudah pegang pohon, penasaran, ingin pegang-pegang buahnya. Sudah pegang buahnya, penasaran, ingin mencabut itu buahnya. Sudah mencabut itu buahnya, penasaran, ingin mencium itu buahnya. Sudah mencium, penasaran, ingin mencicipi. Perintahnya gitu. Maksudnya seperti pesan Allah, berzina, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Bukan perintahnya jangan berzina, jangan dekati. Karena kalau sudah mendekati perzinaan pasti akan terjerumus. Apa yang mendekati perbuatan zina itu? Berdua-duaan, dengan perempuan yang bukan mahram, berkhalwat, berikhtilat, alams, berpegangan, bersentuhan kulit, hindari itu. Karena kalau udah begitu merembet ke yang lain-lain. Ketika orang punya anak, ingin supaya anak itu tidak kenal sama perjudian, jangan sekali-kali dikenalkan dengan kartu domino gitu kan.
Walaupun pertama-tama main kartu domino, main domino itu enggak pakai taruhan uang, cuman iseng-iseng aja ngabuburit gitu ya. Nunggu waktu azan berbuka main domino. Awalnya udah taruh, ini kecanduan, seneng, udahlah. Taruhannya satu batang rokok gitu kan, iseng-iseng aja. Lama kelamaan nambah 2 batang, satu bungkus, udahlah uang 5.000, nambah lagi terus. Nah itu jangan mendekat. Jika orang ingin terhindar dari dosa, jangan melakukan hal-hal yang bisa mendekati mengarahnya. Cut di sana. Nah, atau boleh juga bertobat beristighfar dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Doa yang diajarkan Nabi, induk dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang mana kata Nabi, siapa yang baca doa Sayyidul Istighfar di pagi hari, wafat di sore hari, husnul khotimah. Siapa yang baca doa Sayyidul Istighfar ini di sore hari, wafat di pagi hari, husnul khotimah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhan. La ilaha illa anta, tidak ilah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku ada hambamu. Wa ana ahdika, dan aku itu berada di atas perjanjian yang menurut padamu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku pun berjanji menunaikan janji aku untuk taat kepadamu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi, aku menyadari banyak sekali kenikmatan yang telah kau berikan pada aku, dan aku pun menyadari banyak dosa yang aku lakukan untukmu. Faghfirli, maka ampuni dosa aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa memberikan ampunan dosa kecuali engkau. Begitu. Maka man lazima istighfar, siapa yang banyak beristighfar, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu merupakan bagian dari zikir kepada Allah. Satu amalan yang mana apabila dilakukan itu tidak ada batas jumlahnya, itu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Enggak ada batas. Mau 33, mau 100, mau 1000, mau 2000, silahkan istighfar. Karena bagian dari zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir istighfarnya dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Jangan hanya mengkhususkan satu tempat aja, di luar pun kita beristighfar, lagi nyetir istighfar, lagi di jalan istighfar, lagi bekerja istighfar, karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Zikir-zikir yang lain gitu kan, perbanyak. Maka Rasulullah SAW berpesan, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'atan marrah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah pada Dia. Fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu fil yaumi, bertobat dalam sehari itu 100 kali. Nabi itu adalah orang yang dijamin masuk ke surga, dijamin diampuni dosa-dosanya yang lalu yang akan datang. Tapi mendawamkan istighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita yang mungkin tiap hari itu banyak dosa? Mata terkadang memandang yang tidak halal, terkadang memandang saudaranya dengan penuh permusuhan, iri dan dengki. Lisan terkadang namimah, terkadang memfitnah, terkadang menyakiti. Hati terkadang suudzon, buruk sangka, kadang riya, kadang ujub, ya, kadang suudzon gitu. Belum tangan memegang yang tidak halal, kaki melangkahkan, belum tarji. Banyak dosa-dosa kita itu cuman karena seringnya berbuat dosa, terkadang sudah tidak merasa lagi itu perbuatan dosa. Mungkin lebih banyak lagi, bukan 100 kali lagi, 500.000 sekali. Cuman terkadang aneh, kita tuh merasa banyak dosa, tapi seakan-akan lisan tuh susah untuk mendawamkan istighfar, padahal tahu istighfar itu punya keutamaan. Maka ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Beliau itu pernah duduk di sisi Rasulullah SAW. Kemudian ketika setelah itu Rasulullah pergi, Ibnu Umar mengatakan, aku pernah duduk di sisi Rasulullah SAW dan aku perhatikan dia, aku dengar dia, Rasul itu ngulang-ngulang istighfar permintaan ampun dalam satu majelis itu 100 kali.
Apa yang dibacakan Nabi? Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah, aku minta ampun pada Allah, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka, sesungguhnya engkau antat tawwab, engkau ini penerima tobat, ar-rahim, dan maha penyayang. Masya Allah. Maka kita Bapak Ibu, jika sudah dawam tasbih ba'da sholat 33 kali, tahmid ba'da sholat 33 kali, takbir 33 kali, ditambah dengan tahlil, coba tambah sekarang buat program rutin amalan harian istighfar 100 kali atau lebih dalam satu majelis, ataupun dibagi-bagi atau tambah gitu kan, paling berapa menit, 5 menit, enggak sampai 5 menit tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Atau yang pendek, astagfirullah, 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 astagfirullah. Mau hitung pakai ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 2 kali, ini kalau 2 kali balikan 30, ini 3 berarti tambah 15 lagi. Bagi yang nggak bisa pakai, mau pakai tasbih sibhah boleh. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu lingkaran itu kan ada yang 100 tuh ya. Nah, mau yang pakai tasbihnya digital, astagfirullah, strike, astagfirullah, strike, astagfirullah, strike, itu media. Jadi karena itu mainan, gitu kan ya. Bahkan dalam kondisi saat ini, perbanyak kita tuh yang gitu, zikir. Jangan sampai ya ada orang pagi-pagi dia itu pas bangun langsung pikirannya itu ke handphone gitu kan, bangun itu langsung handphone gitu, gatal kalau pagi-pagi nggak buka handphone gitu kan ya, nggak baca status, tapi nggak gatal ketika pagi-pagi belum baca Quran, nggak gatal kalau pagi-pagi belum zikir wirid. Ada seorang ulama Ibnu Qayyim, kalau pagi-pagi itu udah selesai salat subuh, dia tidak langsung pulang ke rumah, di masjid sampai agak terang benderang, sampai nunggu syuruk dia itu zikir, tilawah, istighfar. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau tuh melakukan seperti itu? Apa jawaban? Hadza gizai ana, ini sarapan pagi saya. Sarapan paginya bukan teh obeng gitu kan, bukan milan gitu kan. Sarapan paginya bukan bakwan, bukan, tapi sarapan paginya zikir, wirid. Kenapa? Jika saya menjalani hari tidak sarapan pagi dengan wirid, zikir, tilawat, saya menjalani siang hari itu